Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian wakalah. Al-wakalah dalam pengertiannya yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan atau ditentukan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Kemudian dasar hukum wakalah terdapat di Quran Surat Yusuf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Artinya, dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Adapun hadis Malik dalam Muwatta yang berbunyi Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Rafi'i wa rajula min Ansor fajawajahu Maimunata binta Harith. Rawahu Malik fi Muwatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mengawinkan qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Selanjutnya, rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama, syigo ijab kabul. Yang kedua, pihak yang berakad pemberi kuasa atau muwakil. Yang ketiga, penerima kuasa atau wakil. Yang keempat, objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas atau taukil. Syarat-syarat wakalah itu ada 3. Yang pertama, syarat yang mewakilkan atau al-muwakil. Orang yang mewakilkan haruslah orang pemilik yang dapat bertindak terhadap suatu yang ia wakilkan. Yang kedua, syarat yang mewakili atau al-wakil sama dengan yang mewakilkan. Pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal. Yang ketiga, syarat untuk hal yang diwakilkan atau muwakal fih. Syarat utama yang diwakilkan atau muwakal fih adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Macam-macam muwakalah yaitu ada 3. Yang pertama, al-muwakalah al-mutalaqoh adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang maksudnya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan atau behren. Yang kedua, al-muwakalah al-muqayyadoh adalah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Contohnya, kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad murabahah, atau kuasa untuk menjual barang yang digadaikan dalam akad rohan, atau kuasa untuk menandatangani suatu perbuatan hukum tertentu lainnya. Yang ketiga, al-muwakalah al-amamah adalah perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutalaqoh. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari, misalnya untuk pelaksanaan murabahah. Seharusnya bank syariah lah yang memberi suatu aset yang akan diikat dalam bentuk akad murabahah. Oleh karena itu, bank membuatkan wakalah kepada calon nasabah untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, barulah dibuatkan akad murabahah antara nasabah dari bank untuk mengalihkan kepemilikan tersebut kepada nasabah. Berakhirnya akad wakalah. Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini. Yang pertama, matinya salah seorang dari yang berakad. Yang kedua, bila salah satunya gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Yang keempat, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Yang keenam, keluarnya orang yang mewakilkan atau muwakil dari status kepemilikan. Implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. 1. Kiriman uang atau transfer.
Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian, bank mendebit rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening, dan prosesnya yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan seperti wesel pos, cabang suatu bank, transfer melalui bank. 2. Penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang, terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Sebagai contoh, bank mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah dan akad murabahah. Bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi milik bank. 3. Inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau akseptasi, atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan atau tertarik di tempat lain, dalam atau luar negeri, atas surat-surat berharga. Bentuk wakalah dalam inkaso adalah adanya pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melanjutkan penagihan. Artinya, bank mewakili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya. 4. Letter of credit. Bagi L atau C yang menggunakan akad wakalah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapatkan pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. 6. Wali amanat. Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Anjak piutang atau factoring, yaitu kegiatan penagihan piutang dagang jangka waktu pendek suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah. 8. Payment merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapatkan fee atas pelayanan jasa yang diberikan. Fani, gimana nih? Besok kan pembayar uang kuliah terakhir ya. Nah, ATM aku keblokir tahu. Kamu ada saran nggak? Kamu ada saudara di Indonesia nggak? Nanti minta tolong untuk diubah ke ringgit baru bisa dikirim ke sini. Oh iya, ide bagus tuh. Ada yang bisa saya bantu? Ini mas, saya mau transfer ke Malaysia tapi diubah jadi ringgit. Oke mbak, bisa. Tunggu sebentar ya. Terkirim ya mbak. Oke, makasih mas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.